Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, sebelum kita belajar mengenai koordinat kartesius, kita akan melihat sebuah film dari film Harry Potter bagian yang pertama. Di situ menceritakan tentang Harry Potter yang sedang bermain catur. Nah, setelah kalian melihat film tadi, perhatikan ya, ketika Ron mengatakan D5. D5 itu letaknya ada di mana sebenarnya? Ada di sini, D5. Kemudian yang kedua, Ron mengatakan E4. E4 berarti ada di E dan 4. Lalu Ron mengatakan C3. C3 berarti ada di kotak yang C, kemudian dia akan naik ke angka 3. Dan yang terakhir adalah H3. H3 berarti di sini H, kemudian di angka 3, begitu. Nah, ternyata permainan catur itu juga merupakan contoh dari diagram kartesius. Sekarang perhatikan gambar berikut. Jika monumen ini merupakan titik acuan, kita akan mencari koordinat masing-masing bagian daerah-daerah ini nih. Yang pertama yang akan kita cari adalah kampus. Kampus itu koordinatnya berapa sih? Perhatikan ya. Dari monumen ini kita tarik ke kiri ada 3 dan turun 1, artinya koordinatnya adalah -3, -1. Lalu kita akan cari masjid nih, posisinya masjid ada di mana? 1, 2, 3, lalu dia naik 3, artinya -3,3. Kemudian kita lihat gereja itu posisinya ada di koordinat berapa? Lihat dari sini, dia ke kanan 1 dan naik 3, berarti koordinatnya adalah 1,3. Lalu kita ke kantor pos. Kantor pos itu koordinatnya adalah 1, 2, 3, 4, lalu naik 2, jadi 4,2. Kemudian taman nih, taman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian turun 1, berarti 5,-1. Nah, yang paling atas ini adalah SMP Tarakanita. SMP Tarakanita itu ada di posisi mana? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu naik 3. Maka koordinat SMP Tarakanita adalah 7,3, begitu. Kemudian perhatikan contoh berikut. Ini sudah ada dinah-dinah lokasinya nih. Kemudian kita akan menentukan koordinat-koordinatnya itu berapa, dilihat. Sekolah 1 itu -2, -2 karena posisinya ada di sebelah kiri dan di bawah. Kemudian pos polisi -3,1. Nah, kalian bisa lihat nih satu-satu bagiannya. Sekarang yang akan kita lihat adalah kuadrannya nih. Kuadran 1 itu ada di bagian sini. Ini namanya kuadran 1, di mana X dan Y-nya sama-sama positif. Kemudian ini adalah kuadran 2, di mana yang negatif adalah X-nya. Kemudian ini adalah kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif. Dan terakhir adalah kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif, begitu. Lalu kita akan mencari koordinat titik tengah suatu garis. Jika saya punya garis AB, di mana garis AB terbentuk dari titik A yang koordinatnya x1, y1 dan titik B koordinatnya x2, y2, maka titik tengahnya atau di sini adalah titik P. Titik tengahnya adalah xp, yp. Rumusnya adalah x1 ditambah x2 dibagi 2, dan untuk yp-nya itu y1 ditambah y2 dibagi 2. Itu untuk koordinat titik tengah. Sekarang kita akan belajar koordinat titik berat. Titik berat suatu segitiga didapatkan dengan ditarik suatu garis dari salah satu sudutnya menuju ke garis yang ada di hadapannya dan dibagi 2 sama panjang. Nanti dia akan ketemu di satu titik nih, jika ketiga-tiganya ditarik suatu garis.
Nah, titik berat ini namanya titik berat. Rumusnya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3 dan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dibagi 3. Dihafalkan ya. Berikutnya, contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika saya punya garis AB dengan koordinat titik A adalah 2,2 dan B adalah 12,6, yang akan kita cari adalah titik tengahnya. Titik tengah ini, ingat-ingat lagi rumusnya yang tadi adalah X1 ditambah X2 dibagi 2 dan Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Maka di sini kita masukkan nih, X1-nya 2, X2-nya 12. Kemudian Y1-nya 2, Y2-nya 6. Jadi kita dapatkan 14 per 2 dan 8 per 2 atau sama dengan 7,4. Jadi posisi titik P di sini adalah 7,4. Contoh kedua, kita akan mencari titik berat nih dari segitiga yang mempunyai koordinat 1,3, 8,1 dan 6,8. Perhatikan, rumusnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3 dan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dibagi 3. Masukkan ke masing-masing bagiannya. 1 ditambah 8 nih, 1 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 3, kemudian 3 ditambah 1 ditambah 8 dibagi 3. Kita dapatkan hasilnya adalah 15 per 3 dan 12 per 3 atau sama dengan 5,4. Perhatikan di sini, 5,4. Contoh ketiga. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Nah, di sini diketahui bahwa jajar ginjang ABCD koordinatnya adalah min 3,2, min 2, kemudian 7,4, min 1,3. Yang akan ditanyakan adalah titik B. Caranya bagaimana? Begini. Kita ingat-ingat lagi sifat dari jajar ginjang. Jajar ginjang diagonalnya itu berpotongan di tengah, ya kan? Nah, titik P itu artinya adalah titik tengah dari garis AC dan titik tengah dari garis BD. Artinya, koordinat titik P ini akan sama jika dicari dari garis AC ataupun dari garis BD. Maka kita dapatkan bahwa X-nya, koordinat X dari P ini akan bisa dicari dengan titik tengah AC. Jadi XA ditambah XC dibagi 2 itu sama dengan XB ditambah XD dibagi 2. Lalu kita masukkan nih, XB-nya kita nggak tahu, XD-nya adalah min 1 dibagi 2, lalu XA-nya minus 3 dan XC-nya sama dengan 7. Kemudian dibagi 2. Lalu di sini ada per 2 dan ada per 2, kita hilangkan saja ya. Jadi kita sudah punya XB dikurangi 1 sama dengan berapa ini? 4. Begitu ya. Lalu kita pindah ruas nih. Min 1-nya digeser ke kanan, kita dapatkan XB sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu begitu juga kalau kita mencari Y-nya. Y-nya itu Y dari titik tengah antara AC dan BD. Maka YB ditambah YD per 2 itu sama dengan YA ditambah YC per 2. Kita masukkan YB ditambah 3. Nih, YB ditambah 3 sama dengan min 2 ditambah 4 per 2. Lalu di sini 2-nya dicoret nih. Kita dapatkan YB plus 3 sama dengan 2, gitu ya. Lalu plus 3-nya itu kita pindah ruas jadi negatif 3. Maka YB sama dengan min 1. Jadi koordinat titik B adalah 5, minus 1. Lalu soal yang keempat. Pada segitiga ABC, titiknya adalah 7,9, min 4, min 2, dan 12, min 13. Itu merupakan titik-titik sudut ABC. Yang akan dicari adalah koordinat titik berat. Gampang. Perhatikan. Kalau A itu 7,9, maka X1 7 dan Y1 9. Kemudian B-nya min 4, min 2 artinya X2-nya min 4 dan Y2-nya minus 2. Sedangkan C 12, min 13 itu artinya X3 12 dan Y3 sama dengan min 13.
Yang akan dicari adalah titik berat. Titik berat misalnya di sini saya ambil sebagai titik G, maka yang akan cari adalah XG dan YG. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya X1 tambah X2 tambah X3 per 3. Lalu di sini masukkan aja nih angka-angkanya. 7, min 4, dan 12 dibagi 3. Hasilnya 15 dibagi 3. Dan kita dapatkan koordinatnya. Yang X adalah 5. Sedangkan mencari Y sama saja. Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Jadi 9 ditambah min 2 ditambah min 13 dibagi 3. Hasilnya minus 6 dibagi 3. Dan kita dapatkan Y-nya sama dengan minus 2. So, koordinat titik G adalah 5, minus 2. Soal terakhir. Segitiga PQR mempunyai koordinat 3,2 M, Q-nya min 4, min 5, dan R-nya 10,9. Titik beratnya mempunyai koordinat N,4 nih. Nah, yang akan dicari adalah M dan N. Perhatikan, cara menjawabnya sama. Kita cari dulu X1, X2, dan X3-nya, lalu Y1, Y2, dan Y3-nya. Nah, kemudian dari sini kita masukkan ke rumus nih. XG sama dengan ini, X1 tambah X2 tambah X3 ini. 3 ditambah min 4 ditambah 10 sama dengan N. Ini ya. Kemudian di sini kita dapatkan ternyata ini hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Lalu untuk mencari Y-nya caranya sama. Y1, Y2, dan Y3 itu dijumlahkan dibagi 3. Y1-nya 2M, Y2-nya minus 5, kemudian Y3-nya 9. Nah, di sini YG-nya diketahui adalah 4. 4 sama dengan 2M ditambah min 5 ditambah 9 dibagi 3. Kemudian di sini kita dapatkan 4 sama dengan 2M ditambah 4 per 3. Lalu di sini ada 4 dan 3, ini kita kalikan nih, bisa dikalikan silang. Jadi kita dapatkan 12 sama dengan 2M ditambah 4. Lalu pindah ruas nih. Dipindah ruas, jadi sama dengan 12 dikurang 4. Hasilnya adalah 8. 8 sama dengan 2M, maka M-nya sama dengan 4. So, kita dapatkan nilai M sama dengan 4 dan N sama dengan 3. Begitu. Nah, mudah bukan? Selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes.